setengah jalan ya. Sebuah kapasitor keping sejajar memiliki luas penampang A sama dengan 0,04 meter persegi dan jarak antar keping D sama dengan 2 mm. Ruang di antara kedua keping diisi oleh bahan dielektrik. Oh ya, dielektrik itu ini ada kapasitor. Dielektrik itu yang dimaksud yang di sini. Misalnya ada bahan apa gitu, itu dielektriknya. Homogen dengan permeabilitas relatif, maka kapasitor ini dihubungkan dengan sumber tegangan DC sebesar V sama dengan 120 volt. Oke, langsung kita sikat aja. C sama dengan permeabilitas relatif dan ini kan dikasih tahu tadi 5 dikali A nya itu 0,04 dibagi jaraknya itu 2 mm, berarti 2 dikali 10 min 3. Hasilnya itu ada di 885 picofarad. Energi yang tersimpan dalam kapasitor, berarti energi adalah W. W itu 1/2 CV kuadrat sama dengan 1/2 C nya dari yang ini, V nya ngambil yang tadi, hasilnya itu 6,37 mu farad, mu joule. Yang C itu rapat energi itu berarti sama dengan V per D, dengan V nya itu 120 dibagi D nya itu 2 dikali 10 min 3, berarti sama dengan 60 kV per meter. Nah, berarti tinggal begini aja, W sama dengan 1/2 E kuadrat. Nanti hasil akhirnya itu 79,65 joule per meter kubik. Nomor 11, kapasitor plat paralel. Itu kapasitasnya. Ngantuk Ini karena ada komponen S, kita hitung aja langsung. C sama dengan langsung dimasukin aja. Hasilnya itu ada di segini, 3,54. B itu apa? Setelah mengkoneksi baterai 6 volt dengan kapasitor, hitung E, D, Q dan total Q. Oke. E itu kayak yang tadi sama dengan V per D, berarti sama dengan 6 dibagi 3 dikali 10 pangkat min 3, berarti 2000. Habis itu ada, kita suruh cari D,
D itu ini. Hasilnya 2,124 dikali 10 min 7. Habis itu kita cari Q. Q adalah C dikali S. C kali S apa sih? C kali V. Astaga. C dikali V. Dimana C-nya itu ini. Dan V-nya yang tadi. Berarti hasil akhirnya itu adalah 2,124 dikali 10 min 11. Oke. Oh, ada energi juga. Oke. Energi itu berarti 1/2 CV. 1/2 CV kuadrat. Ini hasilnya itu ada di sekitar 6,37 dikali 10 pangkat min 4 Joule. Oke. Yang C hitung lagi, cuma dibedain dengan dielektrik tidak ada. Dielektrik itu yang ini ya. Berarti anggapan misalnya setiap perhitungan yang ada ininya, ya udah dihilangin. Berarti itu C-nya dulu. Berarti kan ini. Uh, 2,95 dikali 10 min 13 F. Berarti E-nya itu kan V per D. V per D itu masih sama, nggak ada pengaruhnya. Habis itu D itu berarti jadi E berarti 1,77 dikali 10 min 8. Habis itu Q, oh ya bisa ada W. Q itu berarti jadi C aksen V sama dengan 1,77 dikali 10 min 12 C. Untuk W itu 1/2 C aksen V kuadrat, itu sama dengan 5,31 dikali 10 min 12 Joule. Oke, yang D, jika muatan energi ditemui di C lebih kecil dari nilai pada B, maka apa yang terjadi kepada muatan dari energi yang hilang tersebut? Dikembalikan ke baterai. Dah, cukup. Kita ke soal nomor 12. Cincin bidang XY dengan jari-jari L sama dengan 10 dari origin dialiri arus I sama dengan 5A, hitung medan magnet pada titik P002. Berarti Z2 CM dari dinding pusat ditanya 1, 2, 3. Ini agak bingung, aku juga. Aku takut salah untuk yang ini. Aku pengen jabarin dulu aja deh untuk soal yang ini.
Khususnya nomor 12 dan 13, aku minta maaf banget kalau ada salah ya. Kan disuruh cari medan magnet ya. Rumusnya itu sama dengan IL satu kali padat dibagi 2 pangkat 2 tambah Z pangkat 2 kali LZ. Nah, kita selesaiin dulu pangkat 2 tambah Z pangkat 2 nya di sini. Hanya itu kan 10, berarti 10 cm enggak 0,1 meter, berarti jadi 0,01 ditambah 2 cm, berarti jadi 0,004 0,4, berarti jadi 0,0104. Itu untuk F kuadrat tambah Z kuadrat. Kita lanjut. Ini masukin aja kayak I nya 5, R1 nya itu ada di 0,01, soalnya di kuadrat, berarti jadi 5 dikali 0,01 dibagi 2 dikali 1,0606. Oh iya, ini di pangkat 1,5, jadi 1,0606 ya, dikali 10 pangkat min 3. Habis itu hasil akhirnya aja langsung lah ya, 23,57 B. Tentukan arah medan magnetnya. Arahnya itu ke atas sesuai sumbu Z. C. Oke, tentukan nilai H pada pusat cincin sebagai kasus khusus. Ini juga susah banget, aku kurang paham nomor 13. Maaf banget kalau salah ya. Sebelah tipis, bidang Z, daya halus, berseragam sebesar K sama dengan 12 AXA. Medium di seluruh ruang adalah udara tak hampa. Berapa menit sih? Jil, sejam. Masih soal 13. Nah itu jadi kita bakal ngerjain di titik pengamatan P dan titik pengamatan Q. Di sini untuk yang A itu koordinatnya 0, 5, 4. Kita langsung kerjain aja. Dia bakal AN sama dengan Z.
Soalnya ini ya, si Z positif. Kalau kalian itu. Kalau yang di Q itu pasti negatif. Jadi dia itu bakal tegak lurus dari plat tipis ke positif, tegak lurus. Nah, untuk rumus kan dia medan magnet ya. 1/2 K dikali AN. AN-nya kan AZ ya. Berarti jadi 1/2 12 AX dikali AZ sama dengan, tadi kan apa ya ini tuh, ini AX kalau dikali AZ sama dengan min AY, berarti H sama dengan 1/2 12 AX dikali AZ. Terus apa sih gua? Oh, sorry. 12 A 12 X 12X min AY sama dengan min 6 AY. Meter. Terus untuk B nya disuruh cari B juga kan. Ini bakal masukin sendiri aja lah bisa. Oke, yang B sebenarnya mirip kayak yang A, cuma si AZ jadi negatif. Perbedaannya itu aja. AN sama dengan min AZ. Di sini H sama dengan 1/2 12 AX dikali min AZ, berarti sama dengan 6 AX dikali min AZ sama dengan min 6 X min AY sama dengan 6 AY A per M. Untuk B sama dengan minimal A sama dengan 7,54 dikali 9 ini min, sorry. Plus ini plus, yang minus yang ini, maaf. Kita ke soal berikutnya, soal 14. Dikit lagi selesai.
Oke, langsung aja ah. Dikali H1 min H2, ini AZ dikali AX. Udah, aku lupa ingat soalnya aku memahami dulu. Oke. Region 1 itu Z-nya lebih dari 0, region 2 Z-nya lebih kecil dari 0 dengan permeabilitas 1 itu 2, yang permeabilitas 2 itu 5, bidang K6AX. Oke. A1 nilainya itu. Oke. Siap. Berarti ya. Ini sama dengan K, sama dengan K itu tadi 6AX A per M. Nah, kita langsung masuk aja. Kalau AZX itu berarti H1 H2 sama dengan AZ dikali 15 dikurang HX2 kan, habis itu AY, ini komponen AY dikurang 20 min HY2 sama dengan 6AX. Untuk ini kita potong dulu aja. Untuk komponen AX itu sendiri berarti min 20 min HY2 sama dengan 6, HY sama dengan 26. Jadi kalau komponen AY 15 dikurang XY dikurang X 20 dikurang 15 dikurang HY2 ya. HX dong. Apa sih, gue bingung sumpah. Hasilnya 0. HX2 sama dengan 15 apa. Terus kita sekarang ke soal yang B. Soal yang B itu jadi B2 sama dengan mu0 mu ini untuk nyari B ya. Berarti mu0 terus masukin mu L yang 2 terus masukin H2. Itu hasilnya bakal jadi 4pi dikali 10 min 7 dikali 4pi dikali
dikali 10 min 7 dikali 5 dikali 15 AX plus 26 AY plus min 4 AZ. Berarti untuk komponen X nya itu berarti ini 5 dikali ini berarti ini dikali ini untuk kita cari kita urai hitungannya. Komponennya ya ulangi aja kayak yang tadi. Komponen Z itu berarti min 25,513 dikali 10 min 5. Sekalian Z itu berarti min 4 AZ dikali 5 dikali 4 pi dikali 10 pangkat min 7. Terus ya udah ditulisin aja notasi akhirnya. Itu jadi gini. 9,42 AX plus 16,34 AY min 2,51 AZ kali 10 min 5 terus sekarang kita nomor 16. Ini 16, 17, 18 relatif pendek sih. Langsung aja lah. Itu dicari skim depth itu yang ini dan harus pada konektor tersebut. Berarti langsung masukin rumusnya. F nya kita 100 MHz dan konduktivitasnya 5,8 kali 10 pangkat 7. Berarti hasil akhirnya ada di 6,607 dikali 10 pangkat min 6. Untuk yang B itu kita disuruh cari induktansi. Induktansinya bisa dari ini dikali ln B per A. Berarti sama dengan 4 pi dikali 10 min 7 per 2 pi dikali ln 4/1.
hasil akhirnya 277,3 nanohenry. Oke, nomor 17. Ada 3 yang harus dicari. A. Itu kita cari H ya. H itu sama dengan I 2Pi E sama dengan 8 dikali 2 Pi dengan P nya itu sama dengan 0,05. (25,46). Terus B itu disuruh cari ini medan magnet, kita pakai yang ini aja, langsung masukin ini, terus juga ini kayak biasa klasik, berarti hasilnya itu 32 T. Terus yang C itu kita disuruh cari jika jarak dari pengamatan di pusat jadi 10 cm, bagaimana perubahan nilai H. Berarti sama aja kayak 8 dikali 2 Pi dikali 0,1 12,73. Berarti itu berbanding terbalik, karena kalau si P-nya membesar hasilnya mengecil. Oke, nomor terakhir itu ada sebuah kumparan melingkar jari-jari 6 lilitan 80 DC 0,15. A itu besaran medan magnet, ini 0 H, berarti dimana ini kan hanya belum dikasih tahu ya. Lilitan dikali arus dibagi 2M sama dengan 80 dikali 0,15 dibagi 2 dikali 0,06, berarti hasilnya itu 100 ampere. 100 ampere. Berarti E sama dengan 4P dikali 10 pangkat min 7 dikali 100 ampere. Berarti 125,7 pangkat min 6. Oke, B. Kalau B itu saat N sama dengan 40, berarti H-nya itu D itu bakal jadi 40 dikali 0,15 dibagi 0,12, berarti D itu 50 ampere. Habis itu berarti B sama dengan H sama dengan 62,83, setengahnya lah ya. Oke, yang C-nya itu jelaskan cara konsep mengapa perubahan jumlah lilitan mempengaruhi medan magnet. Karena setiap lilitan itu punya medan yang masing-masing, dan medan magnet itu adalah superposisi dari semua lilitan yang ada. Jadi berbanding lurus dengan besaran H dan B untuk lilitan. Sekian tutorial dari saya, terima kasih.